Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Namaku Adi, umur 30 tahun, single dan bekerja sebagai manajer koordinator di salah satu perusahaan ternama di kotaku. Beban pekerjaan sebagai seorang koordinator cukup menyita waktuku, sehingga sulit sekali aku untuk dapat mempertahankan suatu hubungan dengan perempuan. Dan tidak hanya itu, keadaan rumah tempat tinggalku yang kubeli dari hasil keringat pun jarang terurus karena seringnya aku pergi dinas keluar kota. Akhirnya kuputuskan untuk mencari pembantu agar dapat mengurus rumah bersih-bersih. Masak, cuci lagi pula bisa jadi teman ngobrol waktu aku di rumah. Butuh waktu cukup lama aku mencari dan mendapatkan pembantu sesuai dengan kriteriaku. Biaya gajinya juga harus dipikir soalnya. Karena di kota S termasuk kota yang berkembang, sehingga banyak yang tidak mau bekerja sebagai pembantu dan lebih memilih untuk menjadi buruh pabrik. Dengan dibantu seorang rekan di kantor, akhirnya aku mendapatkan pembantu. Namanya Sulastri. Kupanggil Bik Lastri, umur 52 tahun. Sebulan, Bik Lastri mulai bekerja di rumahku. Kulihat dia sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan dan kesibukanku. Aku pun juga tidak berpikir hal yang aneh-aneh. Apalagi pikiran yang menjurus ke plekuk-plekuk. Menginjak bulan kedua, aku pulang larut malam dari kantor karena urusan tamu. Kulihat jam tanganku sudah menunjukkan jam 21:21 menit. Ngantuk pasti. Capek apalagi. Sesampainya di depan rumah, aku sengaja tidak membunyikan klakson mobil karena sungkan dengan tetangga dan Bi Lastri pasti sudah tidur pikirku. Kubuka pintu pagar sendiri, lalu buka pintu dan masuk ke dalam. Keadaan lampu rumah yang gelap membuat aku sulit melihat, karena efek ngantuk hingga tidak sengaja kakiku terantuk dengan kaki kursi. Waduh, seruku kesakitan, lalu meraba saklar lampu. Lampu hidup. Dan sekonyong-konyong Bi Lastri pembantuku yang sudah agak menua, tapi masih cantik dan sedikit boha itu datang dari kamarnya. Aduh mas, maafkan Bibi ya mas, lupa hidupin lampu, katanya dengan nada memelas. Aku tidak membalas ucapannya, cuma diam lalu masuk rumah, dan duduk di sofa ruang TV. Setelah menutup gerbang rumah yang tadi kubika, Bi Lastri mendatangiku. Mas, gimana kakinya? Ya bagaimana Bi? Tuh merah, ketusku. Saya ambilkan obat gosok ya mas. Sembari menunggu Bi Lastri mengambil obat gosok, aku pun melepas celana kantor dan tinggal boxer. Bi Lastri yang sudah sampai langsung mengurut kakiku yang bengkak. Sambil mengurut, dia bercerita ngalor ngidul. Aku hanya menjawab sekenanya saja, karena mataku tertuju ke dadanya yang terlihat dari atas dasternya. Tidak berapa lama, akibat melihat keindahan yang maha indah itu, pikiranku pun mulai berkelana. Maklum, sudah lama sekali aku tidak mendapatkan sebuah kesenangan. Dulu sejak tidak sibuk, aku sering membeli kesenangan di luar. Dan kini, sejak melihat Gunung Merapi Jawa Tengah khas itu, aku memiliki keinginan yang telah lama aku pendam. Saking gak bisa menahan keinginan yang indah tersebut. Adik kesayanganku yang sedari dulu setia menemaniku lantas bangun dari tidur panjangnya. Mas, itu ucap Bu Lastri kaget saat melihat adik kesayanganku bangun. Kenapa Bi? Sahutku. Dia salah tingkah, matanya terus melihat ke arah adikku yang sudah bangun. Oh, si adikku ini Tobi, ucapku tanpa pikir panjang dan entah apa yang merasukiku hingga dengan berani berdiri dari duduk lalu menuntun adik kesayanganku ke arah Bi Lastri, tepat di depan wajahnya. Adikku yang memang sudah besar sejak dulu, tanpa malu berhadapan dengan Bi Lastri. Bahkan kondisinya semakin kaku, sedikit pun tidak layu. Kupikir Bi Lastri bakal langsung berinteraksi dengan adikku, seperti di film-film, memegang dan mengajaknya karaoke. Tapi kendati tidak begitu, Bi Lastri tetap bergeming mengurut kakiku yang bengkak. Melihat sikapnya, kuputuskan untuk duduk di sofa lagi, dan mengelus pundak adik kesayanganku. Kalian pasti paham ya, maksudku. Selanjutnya, kulihat Bi Lastri curi-curi pandang. 10 menit aku berinteraksi dengan cara itu, akhirnya kuambil inisiatif untuk berdiri tegak dari duduk. Aku tidak menghiraukan adikku. Lantas kuajak Bi Lastri berdiri dan menyuruhnya duduk di kursi. Mas mau ngapain? Aku diam, tidak menjawab. Selanjutnya aku ambil HP di atas kursi. Lalu aku play beberapa file film Amerika koleksiku. Bi Lastri kaget melihat adegan demi adegan. Mungkin seumur hidup dia sendiri jarang seperti itu. Filmnya asik juga ya mas, tapi kok aneh ya? Bibi paham kan maksudku sekarang? Tanyaku. Iya mas, mas pasti mau ajak Bibik berakting seperti di film itu kan? Iya,
Gimana mau nggak, Bik? Tanyaku sembari menahan gelora yang tak terbendung. Mau, Mas. Tapi Bibik takut sama suami di kampung. Gak sampai hati kianati dia, Mas. Sahut Bilastri, dan perlahan dia menjauh. Lalu kudekati lagi. Bik, tunggu dulu. Mau kemana? Tanyaku setelah mendekat. Mau ke kamar, Den. Hai, maaf jangan ganggu Bibi. Aku kaget. Yang tadi keinginan bergelora jadi sirna. Aneh. Bik Lastri seperti menghindar takut, padahal tadi dia sendiri yang bilang dan gak mau karena takut sama suami. Kenapa bisa jadi begini?